Melung Coffee atau kopi Melung itu salah satu produk di Desa Melung yang menjadi ikon Desa Melung. Dulu awal mula saya punya produk Melung Coffee ini, saya produksi dengan alat tradisional. Melung tuh punya potensi yang lain, yaitu ternyata punya kopi. Karena kami melihat bahwa Desa Melung ini kan awalnya itu booming karena terkenal dengan pagubukan Melung. Apalagi setelah kami melihat di pemberitaan bahwa sejak dimulai dari zaman penjajahan Belanda itu mereka sudah mengusahakan kopi. Namun selama itu kopi itu hanya dipakai untuk keperluan pribadi atau dijual, tapi dalam bentuk buah kopi saja, tidak diolah. Iya, dulu itu smoky, jadi bau asap itulah, karena kan warnanya juga hitam gitu. Putarannya kadang kalau capek lelah ya udah agak ngawur gitu kan, namanya muter atau pada tahun 2018 itu kopi Melung itu mulai diolah begitu. Namun ketika kami datang, kami melihat bahwa alat-alat produksinya itu masih menggunakan alat yang sangat sederhana. Ya, jadi saya awal berkenalan dengan Melung Coffee itu melalui pendirinya, yaitu Mbak Siti Khotimah. Dan kebetulan waktu itu kami bertemu justru di pagubukan Melung, bukan di tempat produksinya. Bahasanya piknik ke pagubukan, terus kan sebelumnya kata beliau searching dulu, ada apa nih di Desa Melung, menemukan kopi Lung. Saya sempatkan untuk melihat gitu. Nah, itulah mengapa terus saya melihat kok ini bagus ya, karena ibu-ibu di sini kan sebetulnya bisa diberdayakan. Iya, jadi pada dasarnya yang namanya pemasaran itu adalah hal penting ya kalau kita berbicara terkait dengan pengembangan UMKM. Jadi nggak cuma sekedar misalnya produknya kualitasnya sudah bagus, tapi kalau belum punya pasar ya buat apa begitu. Sasaran saya kan sebenarnya banyak anak muda, tapi karena rasa yang smoky, jadi paling cuma beli sekali, tidak ada order. Saya sekarang kan lebih ke offline dulu ya, online saya belum maksimal. Jadi offline itu ketika saya dapat relasi baru, saya presentasi sedikit gitu, memperkenalkan saya dulu. Personal branding kan perlu menurut saya, terus produk saya. Dan kita juga tahu ya, yang namanya seperti kopi itu kan kompetisinya luar biasa. Bahkan di setiap daerah pun mereka punya kopi-kopi yang spesifik dari daerah mereka. Jadi berarti di sini harus ada terobosan, kita nggak bisa yang pakai cara tradisional lagi, tetapi kita harus menggunakan cara-cara yang bukan konvensional supaya bisa menjangkau pasar lebih banyak lagi. Dan itu adalah PR bagi UMKM supaya mereka kedepannya itu keberlangsungannya bisa terjaga. Jadi saya masih ada kendala pemasaran, karena dulu kan pertama kali saya ketemu dengan Bu Ratna, kendala terbesar saya adalah di alat produksi. Jadi saya belum bisa produksi banyak dalam waktu yang singkat. Terus juga di konsistensi rasa. Nah, setelah saya mendapatkan alat tersebut, saya sudah lebih pede. Itu pertamanya, pede memasarkan keluar wilayah. Kami, tim pengabdi itu untuk kali ini memang fokus untuk memperbaiki pemasaran dari Melung Coffee. Harapannya adalah tentu saja supaya Melung Coffee ini makin dikenal. Tidak hanya di kawasan Kecamatan Gedung Banteng dan Kabupaten Banyumas, tapi bisa keluar dari Kabupaten Banyumas. Jadi jangkauan pemasarannya lebih luas. Terus namanya juga makin dikenal begitu. Tadi seperti dikatakan Bu Rini juga memang kami sepakat ya untuk kali ini fokus pada digitalisasi. Jadi kami juga akan menggunakan platform media sosial gitu ya untuk membantu pemasaran, untuk menaikkan juga visibilitas ya. Nama Melung Coffee itu jadi makin dikenal. Iya, jadi penting sekali yang namanya keunikan dari suatu produk. Itu nggak cuma sekedar dari sisi kayak rasa ya, tetapi kemasan pun itu sangat berpengaruh.
Dan kalau kita berbicara terkait dengan pemasaran, kalau konvensional itu kan ibaratnya yang selama ini sudah sering dilakukan ya. Jadi misalnya hanya sekedar melalui dinas ikut mempromosikan, kemudian ataupun yang sifatnya adalah dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita berbicara pemasaran yang modern, bukan konvensional, berarti kita harus bisa memanfaatkan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan digitalisasi begitu. Itu kita pakai itu supaya apa tujuannya? Orang yang jauh dari kita itu bisa tahu tentang kopi kita. Ada target saya di tahun 2024 ini, saya sudah bisa memasarkan produk saya di TikTok, IG, lebih memaksimalkan medsos sih. Kalau buat saya pribadi, saya kira ngaruh karena sekarang untuk era-era sekarang itu yang dipakai, saya kira yang hype-nya bagus tuh antara IG sama TikTok gitu. Sepakat dengan Bu Nana ya. Jadi bisa dibilang Instagram, TikTok itu kan penggunanya banyak. Terus juga user friendly ya, Iya, termasuknya user friendly. gampang. Buktinya kayak ibu-ibu rumah tangga, misalnya yang saya kenal, ibunya teman anak saya, itu banyak sekali yang memanfaatkan seperti TikTok, Instagram untuk berjualan. Dan mereka bisa menghasilkan pendapatan ya. Padahal mereka posisi ibu rumah tangga, memanfaatkan TikTok ataupun Instagram, mereka dapat penghasilan. Padahal itu yang skala kecil ya, apalagi kalau kita lihat Lung Coffee, saya yakin itu potensinya lebih besar lagi. Awalnya saya pengen punya laptop, pengen punya admin, biar bisa memaksimalkan promosinya. Karena saya kan lebih ke produksi gitu. Harapan kami tentu saja Lung Coffee ini akan konsisten gitu. Akan konsisten ketika sudah memutuskan terjun menggunakan platform media sosial untuk menjadi kopi yang terkenal. Ya, contohnya seperti kalau di Bali itu ada kopi Kintamani gitu kan. Di Acara Gayo, Banyumas punya Lung Coffee dari Desa Melung. Iya.